Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Kubu, Karangasem. Akibat konflik Timur Tengah, 3 pekerja migran asal Bali di Lebanon dipulangkan. Warga desa Sibangkaja, Abian Semal, Badung menekuni kerajinan tanah liat yang banyak diminati orang. Api mulai membesar. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Kubu, Karangasem. Di Banjardinas, Kertabuana, Desa Tianyar Barat, lahan bambu dan semak-semak terbakar hingga menyebabkan warga panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan permukiman warga. Awalnya warga bersama anggota Polri dan TNI berhasil melokalisir api. Namun angin kencang bertiup sehingga api kembali membesar dan sulit dikendalikan. Petugas pemadam langsung memadamkan api di tengah terik matahari yang menyengat dan dalam waktu kurang dari 2 jam kebakaran berhasil dipadamkan. Kita mendapat laporan kebakaran di Tianyar Barat, jadi pukul 12:30 siang kami menerima laporan, jadi kami turun ke lapangan karena kami konfirmasi dulu sebelumnya apakah memang benar api membesar seperti apa, dan sempat kemarin ada informasi awal, makanya kami agak slow jadi berangkat ke belakang ke lokasi karena memang api dapat dipadamkan oleh masyarakat, tetapi karena angin kencang jadi api hidup kembali gitu kan. Oke, berarti sekarang udah padam semua ya? Sudah kita lakukan penanganan sampai sore kemarin, jadi Kebakaran lahan yang akhir-akhir ini sering terjadi biasanya disebabkan ulah sebagian warga yang membersihkan lahan dengan cara membakar. Padahal di tengah musim panas seperti saat ini, percikan api kecil bisa membesar dan tidak terkendali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Tiga pekerja migran asal Bali yang bekerja di Lebanon akhirnya dipulangkan ke Indonesia akibat situasi perang yang melanda kawasan tersebut. Ketiga pekerja migran tersebut adalah perempuan yang bekerja sebagai terapis. Namun beberapa bulan terakhir ini, situasi di Lebanon semakin parah akibat gempuran tentara Israel terhadap kelompok Hizbullah di negara tersebut. Ketiga pekerja tersebut yakni Nikadek Sriari asal Kabupaten Gianyar, serta Ketut Septiani dan Niluh Suwarnadi yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Nikadek Sriari saat ditemui di rumahnya di Desa Pejengkaja Rabu lalu mengaku senang bisa bertemu kembali dengan keluarga. Perempuan berusia 23 tahun ini sudah bekerja selama 1,5 tahun. Namun situasi di Lebanon semakin mencekam dan setiap saat terdengar ledakan bom. Karena saya sudah merasa tidak aman lagi di sana dan saya sudah melapor ke KBRI sana dan KBRI-nya sudah memproses saya untuk kembali pulang ke Bali. Apa benar di sekitar lokasinya juga udah ada bom apa gitu? Iya. Termasuk dekat tempat tinggalnya? Iya. Dari sejak kapan kalau bisa dituturkan? Dari sejak tanggal 27 ya. 15 harian gitu ya? Iya. Ada teman-teman yang ikut di sana juga? Ada temannya yang dari Buleleng. Itu temannya. Saya satu tempat kerja sama dia. Ada informasi juga dari 2 orang dari Jemberana 1 sama Gianyar juga dari satu. Akan menyusul pulang? Akan menyusul, kemungkinan besar kalau enggak besok lagi 2 hari udah nyampe Bali. Sementara masih ditampung di perwakilan kita di Jakarta, di Bali. Data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali menyebutkan jumlah pekerja migran Indonesia di Lebanon ada 6 orang, 3 diantaranya sudah pulang ke Indonesia, dan 3 lainnya masih menunggu penerbangan dari Yordania menuju Indonesia, dan mereka akan kembali ke tanah air pada gelombang kedua. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.
Satpol PP seluruh Bali Rabu lalu menggelar pertemuan bersama Bawaslu dan KPU Provinsi di ruang rapat Satpol PP Provinsi Bali. Pertemuan untuk menyamakan persepsi soal alat peraga sosialisasi pilkada atau baliho yang banyak melanggar peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Ketiga lembaga ini berencana menertibkan alat peraga sosialisasi yang saat ini banyak bertebaran di pinggir jalan. Sebagian besar adalah alat peraga sosialisasi yang seharusnya sudah diturunkan dan diganti dengan alat peraga kampanye. Bawaslu dan KPU merekomendasikan Satpol PP bersama TNI dan Polri untuk menertibkan baliho di seluruh kabupaten dan kota di Bali yang sudah tidak sesuai lagi. Setiap alat peraga itu harus segera kita sterilkan. Yang boleh ada sesuai dengan aturan perundang-undangan, yang tidak di luar aturan perundang-undangan itu ya dibereskan, ya harus dieksekusi, tentu dengan rekomendasi Bawaslu ke KPU. KPU akan membuat surat penurunan kepada Pol PP untuk ikut dengan kita, ya jalan. Kemudian boleh juga mengajak misalnya dinas lingkungan hidup karena dia punya truk atau apa, boleh. Tapi kalau memang tidak bisa kita bawa ke Pol PP, ya mungkin di tempat kita turunkan aja. Perlu disosialisasikan, perlu disamakan juga cara tindak kita agar supaya menghindari hal-hal gesekan. Kan ini kan tahun politik, ada bulan-bulan politik, bulan-bulan lagi panas-panasnya, agar nanti apa yang disampaikan KPU dan Bawaslu dan didukung oleh fakta-fakta lapangan dan atas rekomendasi dari mereka dua lembaga ini akan menguatkan juga, memberikan energi kepada kita pada saat melakukan tindakan pembongkaran, tidak dipersalahkan, tidak dipermasalahkan. Ini bagian daripada kondisi, menjaga kondisivitas daerah juga seperti itu. Untuk Provinsi Bali, alat peraga kampanye berupa umbul-umbul sudah tidak boleh dipergunakan lagi. Sementara di tingkat kabupaten kota, hanya diperbolehkan baliho yang berizin dari KPU dan Bawaslu. Jumlahnya pun hanya 5. Sementara untuk partai pengusung maksimal 10 baliho. Penertiban alat peraga sosialisasi dan kampanye dilakukan hingga batas akhir 27 Oktober 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Untuk memastikan hak pilih masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 tersalurkan dengan baik, KPU Bangli mulai buka layanan pendaftaran pindah memilih. Pemilih bisa memanfaatkan posko layanan ini hingga 7 hari sebelum waktu pencoblosan, karena dalam keadaan tertentu banyak pemilih tidak dapat mencoblos di TPS asal. Komisioner KPU Bangli, Niputu Anom Januintari mengatakan, proses pindah memilih di Kabupaten Bangli sudah dimulai sejak 17 September 2024 dengan membangun posko di 72 desa kelurahan, 4 posko di kecamatan dan 1 di Kabupaten Bangli. Bagi masyarakat yang hendak pindah memilih harus sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Selain itu, pemilih juga harus membawa bukti dokumen pendukung yang otentik dan valid sebagai alasan pindah memilih, seperti surat tugas atau keterangan studi. Petugas KPU nanti akan memverifikasi dokumen tersebut untuk memastikan keasliannya. Setelah itu KPU akan menerbitkan formulir pindah memilih yang berisi informasi mengenai TPS mana pemilih terdaftar untuk mencoblos. Setelah DPD ditetapkan, tentunya kita masih berproses pada pelayanan pindah memilih atau DPTB, di mana pindah memilih ini syaratnya pertama harus terdaftar dulu dalam DPT. Karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan. Diharapkan dengan kesadaran masyarakat mengurus administrasi pindah memilih, dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang berintegritas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.